Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aini. Saya dari Institut Ummul Qura Al-Islami. Di sini saya akan mereview buku mengenai Abu Bakar, pembuka Islam di tanah Persia, yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Humaidi. Buku ini mengisahkan tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang terpilih sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Beliau telah memberikan prestasi yang gemilang dalam mempraktikkan ajaran Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, aksi murtad dalam skala besar di kalangan suku Arab, bahkan tidak sedikit yang mengaku-ngaku sebagai nabi, yang akhirnya kaum murtad tersebut dapat diperangi. Selain itu, negara kuasa Persia juga dikuasai di belahan timur, juga mampu ditaklukkan. Beberapa kawasan-kawasan seperti kekuasaan Romawi juga berhasil direbut, seperti Syam, Mesir, dan beberapa kawasan di bagian barat lainnya, yang akhirnya masuk menjadi kekuasaan pemerintahan Islam. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bercerita. Khalid yang sebelumnya bertugas menggempur kaum pembangkang di Yamama, lalu diperintahkan oleh Abu Bakar melanjutkan misinya menuju Irak. Khalid juga dipersilakan untuk meminta bantuan kepada prajurit, yaitu atas keinginan prajurit, tanpa memaksa mereka untuk ikut. Abu Bakar membuat kebijakan bahwa prajurit yang ingin berperang maka dipersilakan, dan prajurit yang tidak ingin ikut perang juga tidak dipermasalahkan dan dibolehkan pulang. Lalu mengingat banyaknya prajurit yang lebih memilih pulang, Khalid meminta bantuan kepada Abu Bakar untuk dikirimkannya bala bantuan. Lalu dikirimkanlah Qogho bin Amr At-Tamimi. Lalu ada orang yang berkata, minta bantuan kepada orang yang pasukannya tidak mampu menangkap satu orang, cetus orang-orang. Selama masih ada orang seperti dia, pasukan itu tidak akan dapat dikalahkan, jawab Abu Bakar. Demikianlah penjelasan Abu Bakar dan terbukti dalam pertempuran Irak. Nah teman-teman, tujuan Abu Bakar memberangkatkan pasukan Khalid ke Irak adalah untuk mempersaudarakan bangsa Persia dengan umat lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan jihad Islam adalah semata dakwah, yaitu untuk mengajak orang-orang memeluk agama Allah. Namun, karena daerah tujuannya masih dicengkeram pemerintahan orang-orang kafir, cara untuk bisa mendakwahi rakyatnya adalah dengan melakukan pemerintahan itu terlebih dahulu. Pemerintahan itu sebelumnya kedatangan Khalid, pasukan yang dikirimkan oleh Abu Bakar ke Irak, yang dipimpin oleh Musamma bin Haritha Ash-Shibani melalui aksinya. Lalu Musamma ini berhasil mengubah keadaan bagian selatan Irak dengan sejumlah kemenangan yang diperolehnya. Lalu mereka melawan Persia dan sekutunya, Nasrani Arab. Teman-teman menyadari bahwasannya pasukan telah berkurang, Musamma mengirimkanlah surat kepada Abu Bakar untuk meminta bantuan. Ketika itu Khalid bin Walid telah menyelesaikan tugasnya untuk memerangi Musailimah Al-Kadzab di Yamamah, yang kita sebut dengan nabi palsu. Oleh karena itu Abu Bakar langsung mengirimkan surat tersebut pemerintahan kepada Khalid untuk membawa pasukannya menuju Irak guna untuk membantu Musamma dan pasukan yang lainnya. Apabila telah sampai, maka Khalidlah yang selanjutnya. Khalid ini apabila nanti telah sampai, maka Khalidlah yang selanjutnya menjadi komandan. Lihat dia yang lebih kuat. Atas hal tersebut, Musamma tidak merasa cemburu karena dia melihat kemampuan Khalid lebih dibutuhkan dalam pertempuran itu. Sebelum sampai di Irak, Khalid mengirimkan surat kepada Hurmuz. Hurmuz ini adalah gubernur Ablan yang terletak di selatan Irak. Surat tersebut berisi ajakan untuk masuk Islam atau sebagai orang yang membayar zimmi. Selain itu, kepada Hurmuz, Khalid juga menuliskan surat kepada Kisra. Setelah mendengar kedatangan Khalid bin Walid, Hurmuz langsung menggerakkan pasukannya menuju Kazimah, tepat Khalid berada di sana. Itu tempat di mana adanya mata air, teman-teman.
Lalu Khalid berkata kepada pasukannya, "Tur, letakkanlah barang kalian di sini, kemudian berjuanglah untuk menguasai mata air ini. Air akan menentukan ketahanan para pasukan dan juga kehormatan pasukan. Dalam peperangan kali ini, kemenangan milik kaum muslimin." Lalu dalam hal ini juga menunjukkan sebagaimana Abu Bakar adalah orang yang jeli dalam memilih komandan. Khalid yang telah memberikan teladan yang baik sebagai komandan yang tidak terkalahkan, strateginya yang kuat itu dan jitu dalam penempatan pengawalannya. Nah, Khalid juga selalu siaga dalam segala kondisi. Apabila dirinya terancam, maka pengawalnya siap bergerak. Sebelumnya, Hurmuz juga pernah meminta bantuan kepada Kisra sebelum Khalid datang. Dan bantuan pun dikirimkan oleh Kisra dengan pimpinan Qarin. Ketika pasukan Qarin sedang dalam perjalanan, Hurmuz langsung melawan pasukan Khalid karena tidak sabar menunggu. Ia juga merasa bahwa pasukan Khalid tidaklah kuat. Namun kekalahannya adalah milik mereka. Nah, ketika Hurmuz melarikan diri, dia bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Qarin, yang kemudian mereka bersatu dan bermarkas di Mazhar. Nah, teman-teman, sebelum Khalid memerintahkan Musama untuk melakukan pengajaran si Hurmuz, namun setelah mendengar bahwa pasukan Kisra untuk Hurmuz itu datang, maka Khalid bergegas untuk menyusul Musanna hingga semua pasukan bertemu di Mazhar. Saat pasukan saling berhadapan, Qarin mengajukan adu tanding kepada Khalid. Nah, lalu kemenangan juga bagi kaum muslimin di sini, dan pasukan musuh lari kocar-kacir. Orang yang hendak naik ke kapal dapat dihadang oleh pasukan Islam. Kemudian nih teman-teman, pada tanggal tahun 12 Hijriah, ketika mendengar kekalahan Qarin dan penduduk Mazhar, dengan segera Qarin meminta bantuan pasukan dari suku Arab. Begitu berita sampai kepada Khalid, dia langsung memerintahkan untuk siap-siap untuk berangkat menuju Walajah. Dalam sejarah dikatakan dalam perang ini sempat terjadi adu tanding antara Khalid melawan sejumlah 1.000 orang. Nah, Masya Allah ya teman-teman, terlihat jelas langkah dari Saifullah Khalid ini telah membuat rendah pasukan Persia dan membuat pasukan Persia patah semangat. Semua komandan dari pihak musuh takut karena akan mati, dan takut terhina dan takut direndahkan. Lalu kemenangan kaum muslimin menimbulkan dendam yang justru muncul dari bangsa Arab, dan orang-orang Kristen pun demikian, yang kemudian mereka bersatu dan berkumpul di Ulais untuk melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Nah, ketika kedua pasukan telah berhadapan, Khalid menantang komandan dari pasukan musuh, yaitu bertujuan untuk melakukan adu tanding. Tidak satu pun dari pasukan musuh yang berani kepada Khalid, kecuali Malik bin Qis. Tidak butuh waktu lama bagi Khalid untuk menumbangkannya. Hal tersebut membuat pasukan musuh gencar dan berlarian. Nah, di sisi lain, Lin Gaban memotivasi pasukannya untuk terus maju melawan pasukan Islam. Lalu selanjutnya, pasukan pun telah dibagi menjadi dua sisi. Nah teman-teman, sisi pertama dipimpin oleh Abdul Aswad dan sisi kedua dipimpin oleh Abjar, yaitu pasukan muslim menggunakan formasi yang sama seperti perang sebelumnya. Ketika kedua pasukan bertempur habis-habisan, pasukan musyrik ini menjadi semakin cemas karena bantuan dari Bahman tidak segera datang. Lalu kemenangan menjadi milik kaum muslimin. Pasukan yang kabur ditangkap barangnya. Lalu siapa orang yang melawan maka akan dibunuh, dan barang siapa yang tidak melawan maka akan menjadi tawanan. Lalu di sini kaum muslimin memperoleh harta rampasan yang banyak, dan salah satunya roti tipis khas Persia. Namun hal ini menunjukkan bahwa begitu tingginya kecintaan kaum musyrik terhadap dunia. Nah teman-teman, seusai perang,
Khalid segera menuju Al-Ghisyah. Ketika tiba di sana, Khalid mendapati bahwa desa telah kosong. Maka Khalid memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan rumah-rumah di sana, untuk meneror dan juga melemahkan musuh. Sehingga hal tersebut ditaklukkanlah Persia. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.